Kabar buruk, Ivar Jenner gagal bela FC Utrecht di Eredivisie. Kabar buruk datang untuk gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner. Sang pemain gagal bermain di Eredivisie 2023-2024 bersama FC Utrecht. Kabar itu diperkuat bukti menghilangnya Ivar Jenner dalam sesi foto tim FC Utrecht untuk skuad Eredivisie 2023-2024. Seperti diketahui, foto tim biasanya dihuni pemain-pemain yang akan mengarungi musim ini. Meski begitu, Ivar Jenner tetap akan bermain di Jong Utrecht. Pemain berusia 19 tahun itu akan memimpin timnya di Liga 2 Belanda. Situasi ini tentu saja membuat Ivar Jenner terpukul. Maklum, sang pemain sudah mengikuti pramusim FC Utrecht, termasuk saat memberikan assist dalam laga uji coba melawan Shakhtar Donetsk. Pengamat menilai timnas U24 memang seharusnya tak diberikan target. PSSI memutuskan tak memberikan target khusus kepada timnas Indonesia U24 yang akan berlaga di Asian Games 2022. Bahkan PSSI berencana menurunkan alumni timnas Indonesia U20 pada ajang itu. Keputusan itu mendapatkan dukungan dari pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini. Sosok yang akrab disapa Bung Kus itu merasa pecinta sepak bola Indonesia harus realistis di Asian Games 2022. Timnas Indonesia U24 yang akan berlaga pada ajang itu tak perlu diberikan target terlalu tinggi, sebab prestasi Indonesia pada ajang itu juga tak terlalu meyakinkan. Kusnaini menyarankan PSSI untuk lebih fokus pada kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pada ajang itu, Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah. Menurut Muhammad Kusnaini, sepak bola Indonesia masih cukup rendah levelnya. Saat ini Asia Tenggara dinilai masih menjadi level paling realistis. Elkan Bagot main 28 menit, Ipswich Town imbangi klub promosi Liga Inggris. Baik timnas Indonesia Elkan Bagot kembali dimainkan pada laga pramusim Ipswich Town. Elkan Bagot berhasil membantu timnya menahan 1-1 klub promosi Liga Inggris, Luton Town, Rabu 26 Juli 2023. Bertanding di Colchester Community Stadium, Elkan Bagot dimainkan pada menit ke-62. Ketika itu Ipswich Town sudah unggul melalui gol Westburn pada menit ke-14. Sayangnya pada menit ke-75, Luton Town berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti Carlton Morris. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan. Laga melawan Luton Town merupakan uji coba pramusim terakhir di Inggris buat Ipswich Town. Selanjutnya Elkan Bagot dan kawan-kawan akan bertolak ke Austria untuk mengikuti turnamen segitiga Innsbruck Cup melawan RB Leipzig dan Werder Bremen pada akhir pekan ini. Komentar Ezra Wilian setelah Persib tunjuk Bojan Hodak sebagai pelatih baru. Ezra Wilian berharap kehadiran Bojan Hodak di Persib bisa memberikan dampak positif. Pasalnya saat ini Maung Bandung belum pernah merasakan kemenangan di Liga 1 2023-2024. Ezra Wilian pernah bekerja sama dengan Bojan Hodak sebab keduanya pernah sama-sama membela PSM Makassar di Liga 1 2020. Namun kerjasama Bojan Hodak dengan PSM Makassar hanya seumur jagung. Pasalnya Liga 1 2020 dihentikan saat baru jalan 3 pertandingan akibat pandemi COVID-19. Meski hanya berjalan 3 pertandingan, striker naturalisasi asal Belanda ini mengaku sangat mengenal Bojan Hodak. Dia menyebut pelatih pengganti Luis Mia itu di Persib orang yang baik. Ezra Wilian berharap kehadiran Bojan Hodak di Persib bisa memberikan dampak positif. Pasalnya saat ini Maung Bandung belum pernah merasakan kemenangan di Liga 1 2023-2024. Cedera serius, Marko Simic absen 6 pekan dan langsung terbang ke Serbia. Striker Persija Jakarta Marko Simic tengah mengalami cedera serius saat ini. Demi menyembuhkan cederanya, Marko Simic dikabarkan terbang ke Serbia. Kabar itu disampaikan langsung dari pelatih Persija Jakarta Thomas Doll. Dia menyebut Simic harus bertolak ke Serbia untuk menemui dokter spesialis guna memulihkan cedera betisnya. Dengan begitu, praktis saat ini Persija tak bisa diperkuat Marko Simic. Mereka pun hanya memiliki satu orang striker, yakni Aji Kusuma. Thomas Doll mengatakan kemungkinan Simic harus absen selama 6 pekan. Akan tetapi mantan pelatih Borussia Dortmund itu berharap striker anyarnya itu bisa pulih lebih cepat. PSSI tak masalah 9 ex-pemain timnas U20 dan U22 mengikuti pendidikan polisi dan TNI. Ada 9 pemain ex-timnas Indonesia U20 dan timnas Indonesia U22 yang memilih jalan karir penarik. Mereka memutuskan ikut pendidikan kepolisian dan TNI. Pemain yang mengikuti pendidikan tersebut adalah Kakang Rudianto, Ginanjar Wahyu, Frankie Misa, Ananda Rehan, Dimas Juliono, Rabani Tasnim, Dava Fasya, Muhammad Faiz Maulana, dan Muhammad Ferrari. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan latar belakang terjadinya hal itu. Menurut Erick, para pemain itu yang meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk ikut pendidikan kepolisian dan TNI. Permintaan itu terjadi ketika mereka diundang ke istana setelah membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas di ajang SEA Games 2023. Para pemain ex-timnas Indonesia U20 dan U22 itu mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan Polri dan TNI melalui jalur khusus, yakni jalur prestasi. Persib Bandung imbau bobotoh tak memaksa datang ke Stadion Brawijaya.
Persib Bandung mengimbau kepada bobotoh supporter setia Maung Bandung untuk tidak memaksa datang ke Stadion Brawijaya Kediri. Bobotoh dilarang datang kala Persib Bandung menghadapi Persik Kediri Jumat 28 Juli 2023. Vice President Operation PT Persib Bandung Martabat PBB Andang Ruhiat mengaku sudah mendapatkan surat dari Persik Kediri selaku tuan rumah mengenai larangan tersebut. Apalagi aturan tersebut sudah menjadi ketentuan di Liga 1 2023-2024. Andang Ruhiat memastikan Persib tidak main-main dalam mengeluarkan aturan tersebut sesuai dengan surat yang diterima. Jika kedapatan bobotoh hadir di Stadion Brawijaya, maka panpel tuan rumah akan mengeluarkan secara terpaksa hingga tiket yang sudah dibeli tidak akan dikembalikan. Atas dasar surat tersebut dan hasil koordinasi dengan pihak panpel Persik, Andang Ruhiat meminta bobotoh untuk tidak melakukan datang ke Stadion Brawijaya melakukan away day. Thomas Doll heran Muhammad Ferrari ikut pendidikan polisi saat liga berjalan. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll soroti keputusan pemainnya Muhammad Ferrari yang ikut pendidikan polisi saat liga sedang berjalan. Dia pun merasa heran karena hal seperti itu tidak pernah terjadi di Eropa. Keputusan Ferrari untuk menjalani pendidikan polisi tampak membuat Thomas Doll sangat kecewa. Menurut opini mantan pelatih Borussia Dortmund itu, kondisi tersebut tidak baik untuk karir sepak bola Ferrari. Terlebih keputusannya itu datang di saat yang tidak tepat. Pasalnya Persija Jakarta saat ini sangat jelas membutuhkan jasa bek berusia 20 tahun itu. Erick Thohir pastikan Stadion Kanjuruhan tetap direnovasi. Kanjuruhan menjadi satu dari 22 stadion yang bakal direnovasi oleh pemerintah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjamin Stadion Kanjuruhan tetap direnovasi pemerintah. Meski ada sejumlah pihak yang menentang rencana tersebut, Kanjuruhan menjadi satu dari 9 stadion yang bakal direnovasi. Proses pengerjaan tersebut memakan biaya 1 triliun rupiah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Renovasi tersebut tak lepas dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi tahun lalu. Ratusan orang meninggal dunia dan mengalami luka-luka dalam insiden naas tersebut. Selain itu, Erick menegaskan mendukung langkah hukum tragedi Kanjuruhan yang sedang ia berharap pelaku mendapatkan hukum maksimal. Ketua PSSI sebut FIFA yang tunjuk Stadion Manahan jadi venue final Piala Dunia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa yang menunjuk Stadion Manahan sebagai venue final Piala Dunia U17 2023 bukanlah dirinya, melainkan FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga menyebut Manahan akan jadi lokasi pertandingan semifinal. Padahal FIFA belum memutuskan stadion-stadion mana saja yang bakal menjadi venue Piala Dunia U17 2023. Selain Manahan, ada 7 calon venue Piala Dunia U17 2023 lainnya, meliputi Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Gelora Sriwijaya Jakabaring, Sijalak Harupat, Gelora Bung Tomo GBT, Kapten Iwayan Dipta Jakarta International Stadium, dan Pakansari. Rencananya FIFA akan datang ke Indonesia pada akhir bulan ini untuk meninjau calon venue Piala Dunia U17 2023. Inspeksi dilakukan selama beberapa hari.